Shalom, Damai di hati, damai di hati, shalom. terpujilah nama Tuhan. Kita bersyukur kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Tuhan memuji dan memuliakan namanya. Namun sebelum itu kita menyanyi bersama-sama Mars Remaja Gemim. Diundang adik-adik remaja dan rekan-rekan pembina untuk berdiri. Kita menyanyi bersama-sama lagu Mars Remaja Gemim. Kami remaja gereja yang esa, bersemangat juang pantang menyerah, tekun berdoa, rajin bekerja, dan setia membaca firman. Kejarlah ilmu, amalkan iman, berbakti bagi gereja dan bangsa. Agungkan Tuhan juru selamat, baginya lah segala kemuliaan. Remaja gereja Masehi, Injil di Minahasa, maju terus, berjuang terus, bersama Kristus Tuhan penebus. Remaja gereja Masehi, Injil di Minahasa, tampillah pancarkan kasih dan shalom. Kami remaja gereja yang esa, berbudi luhur kasih yang benar, harap percaya hidup beriman, selalu tampil penuh sukacita, dengan semangat baru dan segar, menantang masa penuh kemenangan, bersama Kristus juru selamat, baginya lah segala kemuliaan. Remaja gereja Masehi, Injil di Minahasa, pergilah ke medan perang, bersama Kristus Tuhan pemenang. Remaja gereja Masehi, Injil di Minahasa, yakin Tuhan selalu beserta kita. Adik-adik remaja dan rekan-rekan pembina dipersilahkan duduk. Di saat ini kita akan memuliakan nama Tuhan, kita akan menyembah dan bersyukur karena begitu besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun orang masih beribadah di rumah masing-masing, tetapi orang yakin dan orang percaya, orang tetap diberkati. Untuk itu marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdiri. Sebagai lagu pembukaan kita menyanyi bersama-sama Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah
marilah kita tunduk sejenak dan kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang hidup, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, sebab begitu besar cinta dan kasih-Mu di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami sebagai adik-adik remaja pun kami sebagai rekan-rekan pembina rindu lagi diberkati oleh firman-Mu di saat ini. Tetapi lebih daripada itu Tuhan, kami mau menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu kami serahkan ibadah kami di saat ini, ibadah Komisi Remaja Jemaat Gemim Shalom Suluun, hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, saat ini torang mau bilang sama-sama yel-yel remaja Gemim. Apa kabar remaja Gemim? Siap berakar, bertumbuh dan berbuah bagi Kristus. Yes, 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 saya diberkati. Amin. Pasti semua kita merasakan hidup yang diberkati oleh Tuhan. Untuk itu, adik-adik remaja dan rekan-rekan pembina yang ada di rumah masing-masing, marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bergembira karena Tuhan begitu besar di dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan, walaupun torang saat ini dalam pandemi COVID-19 atau virus corona. Karena itu ketika kita masih diberkati dengan kesehatan dan kekuatan, marilah kita memuji Tuhan dengan hati yang gembira. Kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan puji-pujian. Segala puji syukur. Hatiku rindu Tuhan. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu. Agar hidupku Tuhan layak di hadapan-Mu. Ku pujilah nama Tuhan. Ku sembah dan ku muliakan. Bunyikanlah mazmur-Mu. Oh, menari, narilah. Terimalah pujianku, jadikanlah adik-adik remaja yang diberkati dan dikasihi Tuhan, masih semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu ketika
kita masih bersemangat. Marilah torang menyanyi bersama-sama. Bernyanyilah bagi Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, wah, nyanyikanlah nyanyian syukur baginya. Persembahkanlah hormat dan pujian atas kemurahannya bagi kita. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku yang ajaib, ya Yesus, Engkau sangat-sangat mulia bagi semua orang percaya. Naikkanlah doa kepadanya, sebab bagi Kristus tidak ada yang mustahil. Dipersilahkan duduk. Adik-adik remaja dan rekan-rekan pembina yang ada di rumah masing-masing, marilah kita lebih lagi menyembah Tuhan, kita lebih lagi merasakan hadirat Tuhan. Mari torang buka hati untuk Tuhan masuk di dalam hati dan pikiran kita, dan kita sembah sujud di altarnya. Kita memejamkan mata kita dan kita rasakan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mengangkat tangan kita dan kita memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi marilah kita memejamkan mata kita dan kita menyanyi bersama-sama, ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Kita lebih lagi merasakan hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Kita lebih merasakan betapa Tuhan begitu mengasihi kita. Selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi hosana, Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan
masih tetap memejamkan mata kita, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita datang mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita menyadari akan keterbatasan kelemahan hidup kita sebagai anak-anak di dalam kehidupan keluarga. Dalam pengakuan dosa kita diiringi lagu, "O Tuhan yang Maha Kuasa." Oh Tuhan Ya Tuhan Allah kami yang hidup, kuasa, kami datang kepadamu menaikkan pujian syukur kami. Ketika begitu besar kasih setia Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami, kami masih merasakan kesehatan dan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Tetapi kami sebagai manusia, kami banyak menyakiti hati Tuhan. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, saat ini kami tertunduk, kami mengaku dosa kami kepadamu. Kami mengaku Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu, kami sering melalaikan perintah-Mu ya Tuhan. Sebagai anak-anak di dalam keluarga, kami banyak menyakiti hati orang tua kami. Kami sering tidak mendengar perkataan orang tua kami. Bahkan seringkali kami tidak sengaja memberontak, marah, dan mengeluarkan kata-kata kotor kepada orang tua kami. Dan terhadap teman kami, kami sering bersikap sombong dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami sering mementingkan diri kami sendiri. Bahkan banyak kali kami menyakiti hati sesama dengan perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami menyadari kami sering tidak taat pada perintah-Mu. Untuk itu Tuhan, kami rindu untuk diberkati, kami rindu dipulihkan, kami rindu menerima hadirat Tuhan di dalam hidup kami. Baharuilah hati dan pikiran kami Tuhan, menjadi anak-anak yang setia kepadamu, kepada orang tua kami, dan anak-anak yang patut dicontohi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saat ini kita dengarkan berita anugerah Allah yang terdapat di dalam kitab Nehemia 9 ayat 17 yang berkata, Tuhan ialah Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Kita menyanyi bersama-sama, sungguh besar. Sungguh
mendengarkan pembacaan firman dan renungan yang akan dibawakan oleh Kak Pembina Kesia Pesik. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu, marilah kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, Bapa pemilik dan pemelihara kehidupan kami umat manusia, umat yang percaya kepada Tuhan. Di saat ini, kami rindu lagi untuk disegarkan tapi juga dibekali dengan kebenaran firman-Mu. Karena sesungguhnya dalam kehidupan kami sungguh sangat membutuhkan firman-Mu untuk menerangi setiap langkah kehidupan kami. Karena itu kami memohon Roh Kudus Tuhanlah yang bekerja bagi kami semua, baik hamba-Mu tapi juga adik-adik remaja dan rekan-rekan pembina yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Kiranya kami semua dikuasai oleh kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya kami dapat beroleh pengertian yang benar akan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan sebentar. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah bagi kami. Kami siap mendengar tapi juga melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di sepanjang minggu ini, kita warga Gemim dituntun dengan bagian Alkitab yang terdapat dalam surat 1 Korintus pasal 16 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Surat 1 Korintus pasal 16 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Shalom. Orang mau sampaikan ulang itu yel-yel remaja Gemim. Apa kabar remaja Gemim? Siap berakar, bertumbuh dan berbuah bagi Kristus. Yes, 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 saya diberkati. Adik-adik remaja dan rekan-rekan pembina yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur karena sudah sekian lama, sekian minggu, sekian bulan kita bergumul dengan situasi dan keadaan dunia ini, secara khusus negara kita,
dengan adanya pandemi COVID-19. Baru baku dapat dengan adik-adik remaja, baru baku dapat dengan teman-teman pembina walaupun hanya bertatap muka seperti ini. Torang percaya walaupun torang beribadah di rumah masing-masing tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita bergumul dengan pandemi COVID-19 yang sungguh sangat membawa perubahan besar dalam torang hidup. Banyak hal yang tentunya sudah terjadi dalam kehidupan orang ketika orang harus tinggal di rumah masing-masing. Belajar dari rumah, sonim boleh baku dapat dengan teman-teman, sonim boleh keluar-keluar, sonim boleh bebajalan, harus ibadah di rumah, dan banyak hal lagi yang orang kerjakan seperti biasa. Kalau orang di sekolah, orang boleh berkumpul dengan orang teman-teman, tapi karena adanya pandemi COVID-19, orang harus tetap tinggal di rumah. Banyak hal yang telah terjadi dalam orang hidup yang tentunya diharapkan dapat membawa perubahan yang baik sebagai remaja-remaja Kristen masa kini. Orang dapat memantapkan iman, orang dapat membentuk orang spiritualitas sebagai remaja-remaja Kristen. Bahkan pun orang harus mengevaluasi diri bahwa Tuhan mengizinkan pergumulan ini terjadi pada orang supaya membawa kehidupan kita semakin dekat kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tema perenungan kita di sepanjang minggu ini yaitu bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Bagian yang orang baca ini merupakan bagian terakhir dalam surat 1 Korintus yang ditulis oleh Rasul Paulus. Kalau orang baca pasal-pasal sebelumnya, mungkin Rasul Paulus berfokus kepada pekabaran Injil. Sedangkan di pasal yang ke-16, Rasul Paulus sangat fokus berbicara tentang pengumpulan bantuan untuk jemaat yang ada di Yerusalem. Paulus memberikan perhatian ini secara khusus, dan pada waktu ia melaksanakan pelayanannya, Rasul Paulus sangat giat dalam menggalang dana, menggalang bantuan di gereja-gereja Galatia, di Asia, Makedonia, dan Akaya untuk Yerusalem. Adik-adik remaja dan rekan-rekan pembina yang diberkati oleh Tuhan, Paulus mengingatkan kembali tentang memberi bantuan. Paulus bilang, kasih bantuan sama dengan kita dasi ajar di jemaat Galatia. Dalam Galatia 6 ayat yang kedua dikatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Karena itu Paulus katakan juga bahwa ngoni mesti kasih bantuan sesuai apa yang ada, bukan apa yang tidak ada pada orang. Berikan sebagian harta yang telah dikaruniakan Tuhan sebagai persembahan secara teratur setiap minggu. Diperuntukkan persembahan itu bagi kepentingan kehidupan jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Paulus membina jemaat agar memberikan persembahan yang baik. Karena itu, Paulus memberikan perintah ini kepada jemaat bukan untuk membebani jemaat, tetapi untuk memberikan keringanan kepada yang membutuhkan sehingga ada keseimbangan, supaya nyandak mau jadi yang kaya semakin kaya, yang susah semakin susah. Artinya
Dengan kata lain, Paulus mau bilang bahwa baku mengerti akang deng orang lain pe kesusahan. Karena jemaat Yerusalem pada waktu itu mengalami kemiskinan. Karena itu Paulus memberikan motivasi kepada jemaat Korintus, bantu akang dorang. Karena dorang sangat membutuhkan pertolongan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika Paulus membina jemaat Korintus, Paulus memotivasi jemaat Korintus untuk mengumpulkan bantuan kepada jemaat Yerusalem, maka Paulus sangat rindu untuk menyerahkan langsung kepada jemaat Yerusalem persembahan-persembahan yang dikumpulkan itu. Dalam ayat 3 di situ dikatakan, sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Jadi sesuai dengan Kisah Para Rasul 20 ayat 4, ada 9 orang yang berteman dengan Paulus mau pergi bawa tuh bantuan ke jemaat Yerusalem. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apa yang boleh kita pelajari ketika kita merenungkan bagian firman Tuhan di saat ini? Perintah untuk saling menolong, perintah untuk saling mengasihi, perintah untuk saling menanggung beban, bukan hanya diperuntukkan bagi jemaat Korintus pada waktu itu, tapi perintah ini juga diperuntukkan bagi kita semua, bagi kehidupan gereja yang masih tetap menikmati kehidupan sampai saat ini. Berkaca dalam firman Tuhan yang torang so baca saat ini, bahwa Alkitab bukan saja mengajarkan umat Tuhan untuk memberikan sesuatu yang benar, tetapi juga memberikannya dengan cara yang benar pula. Untuk itu, kita menolong orang lain harus penuh dengan ketulusan, harus dengan keikhlasan dan tanpa paksaan, agar supaya ketika orang memberikan bantuan, ketika orang memberikan pertolongan bagi orang lain, itu akan jadi berkat. Karena itu menjadi pertanyaan bagi orang semua sebagai remaja-remaja Gemim, pembina-pembina remaja, sudahkah kita menolong orang lain yang dalam kesusahan? Teristimewa di masa-masa sulit ini, mungkin ada yang merespon bahwa Tuhan, torang lagi susah masakan torang mau tolong orang lain. Torang lagi dalam keadaan sulit, masa torang mau tolong orang lain. Adik-adik remaja dan rekan-rekan pembina yang diberkati Tuhan, mari kita belajar dari cerita seorang janda miskin. Mungkin dari sekolah minggu torang so banyak kali dengar ini cerita. Bagaimana seorang janda miskin ini memberikan persembahan bukan dari kelimpahannya, tetapi dari kekurangannya. Bahkan semua yang dia dapat, semua nafkah yang dia peroleh, dia persembahkan untuk Tuhan. Tanpa dia pikir, tak mau makan apa ini hari, tak mau makan apa besok. Jadi semua apa yang dia miliki, dia persembahkan kepada Tuhan. Jadi kalau orang memiliki, walau sekecil apapun, orang boleh kasih asalkan dengan penuh ketulusan dan penuh keikhlasan. Jadi sebagai remaja Kristen, marilah kita tidak pernah lelah dan jemu untuk menolong orang lain. Karena jika orang boleh mau tolong orang lain, itu karena orang so menerima berkat yang lebih daripada Tuhan. Jadi sudah menjadi keharusan bagi orang semua, pakai berkat itu untuk hal-hal yang diperkenankan Tuhan. Pakai berkat itu untuk hal-hal yang Tuhan inginkan orang lakukan, termasuk saling menolong dan saling menanggung beban sesama.
Juga harus orang ingat bahwa perintah ini semata-mata bukan untuk membebani orang, bukan untuk membuat orang berpikir, aduh kita belum kasih bantuan, kita so terbeban karena kita belum kasih bantuan. Tapi bagaimana orang belajar mengerti kesusahan orang lain, bagaimana orang belajar merasakan kesusahan orang lain, dan saling meringankan beban mereka supaya orang ada keseimbangan. Sehingga ketika orang mendapatkan berkat yang lebih daripada Tuhan, orang tidak memegahkan diri. Orang harus berbagi dengan sesama yang membutuhkan, orang harus menolong orang yang membutuhkan, supaya kasih yang Tuhan berikan pada orang dapat wujud nyatakan itu dalam torang kehidupan setiap hari kepada sesama kita. Tuhan memberkati, amin firman Tuhan. Demikianlah ibadah kita di saat ini. Kita telah membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk merespon pembacaan dan perenungan firman, kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Namun sebelum itu kita dengarkan nats persembahan yang terdapat di dalam kitab Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-17a. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Untuk itu sementara kita memberikan persembahan, kita menyanyi bersama-sama, sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, dihadapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang aku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Telah ku perhatikantah sesama, atau ku biarkan tegar? Ku patut mengantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang aku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Saat ini kita akan berdoa syukur dan syafaat. Marilah kita membawa seluruh pergumulan kita kepada Tuhan. Kita yakin dan kita percaya ketika kita sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa kepadanya, memohon penerangannya, kita akan dilegakan. Saat ini kita akan berdoa syukur dan syafaat yang akan dipimpin langsung oleh Penatua Remaja, Penatua Hardi Kawalo. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur, ya Tuhan Allah, ketika kami tetap merasakan segala kasih dan kuasa-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Sebab itu kami memuji dan memuliakan Engkau. Engkau Allah yang sangat luar biasa di tengah-tengah kehidupan kami. Sebagai adik-adik remaja, teman-teman pembina, bahkan juga bersama dengan keluarga kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan Allah. Di sore hari ini kami lagi boleh beribadah, memuji dan memuliakan Engkau.
Kami sangat bersyukur untuk segala apa yang Engkau anugerahkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami pun telah membaca, merenungkan bagian firman-Mu yang telah disampaikan oleh Kak Kesia Pesik, yang telah menjadi saluran berkat menyampaikan firman-Mu di sore hari ini. Firman-Mu kami yakin akan memberi kekuatan baru dalam kehidupan kami, bahkan akan menata kehidupan kami sebagai remaja dan pembina, bahkan memberikan kekuatan bagi kami di tengah-tengah kami melaksanakan segala tugas dan kerja kami. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan Allah. Engkau tetap memberkati kami, Engkau tetap menolong kami. Kami pun bersyukur Engkau tetap memberkati kami secara pribadi, memberkati juga orang tua kami, sehingga sebagai tanda syukur kami atas segala berkat-Mu, atas firman-Mu, bahkan pun persekutuan ini, kami telah menyatakan memberikan persembahan. Dengan sukacita hati kami kumpulkan itu ya Tuhan. Kuduskanlah itu agar boleh senantiasa terpakai dalam tugas dan pelayanan gereja-Mu. Engkau mengembalikan berkat bagi kami semua Tuhan. Terima kasih. Kami pun berdoa secara khusus untuk adik-adik remaja dan teman-teman pembina di tengah-tengah tugas dan pelayanan di Komisi Remaja yang ada di Jemaat Gemim Shalom Suluun. Senantiasa Engkau menganugerahkan sukacita, damai sejahtera, bahkan berkat di tengah-tengah tugas kerja mereka yang berbeda-beda. Bahkan mereka yang tengah menempuh pendidikan, Engkau memberkati mereka semua. Bahkan juga memberkati keluarga mereka yang tetap menopang, yang tetap membiayai, yang tetap membina kami sebagai anak-anak. Terima kasih ya Tuhan Allah. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu yang ada di muka bumi ini, termasuk gereja Masih Injili di Minahasa yang ada di aras sinode, aras wilayah, di aras jemaat, bahkan pun yang ada di Jemaat Gemim Shalom Suluun. Di dalamnya ada Komisi Pelayanan Remaja. Senantiasa Engkau memberkati gereja-Mu, para hamba-Mu, pendeta, guru agama, penatua syamas, ketua-ketua komisi kerja, bahkan juga teman-teman pembina dalam segala upaya dan tugas pelayanan. Sukacita dan kekuatan akan mewarnai kehidupan mereka ketika mereka melaksanakan tugas pelayanan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang kami cintai. Pemerintah kami yang ada di pusat, di provinsi, kabupaten, kota, yang ada di kecamatan, bahkan yang ada di seluruh wilayah ini. Engkau memberkati para hukum tua, perangkat desa yang ada di tengah-tengah mereka melaksanakan tugas. Hikmat surgawi akan melengkapi di tengah-tengah mereka melakukan tugas kepemerintahan, secara khusus yang ada di desa Sulun Waya ini, pun yang ada di desa Sulun 2 dan Sulun 4. Terima kasih ya Tuhan Allah.
Ada saudara-saudara kami yang saat ini sementara bergumul dengan pergumulan dalam keadaan sakit. Kami sadar ya Tuhan bahwa kami tidak punya kekuatan apapun untuk boleh memberikan kesembuhan. Tetapi dengan iman kami punya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, sanggup memberikan kesembuhan, bahkan pemulihan bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa secara khusus sekarang ini di tengah-tengah dunia ini, kami tengah diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Kami ada dalam rasa takut dan cemas. Kami ada dalam rasa was-was. Tetapi kami punya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menolong membela kami, yang sanggup menghancurkan COVID-19 ini. Karena itu ya Tuhan, tetap Engkau menganugerahkan kekuatan, menganugerahkan hikmat bagi kami. Bahkan juga secara khusus untuk tenaga medis yang ada di garda depan, yang tengah menangani COVID ini. Diberikan kekuatan bagi mereka, diberikan kesanggupan, bahkan disertai dalam setiap kehidupan mereka. Kiranya Engkau tetap melindungi kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk teman-teman yang telah mengambil bagian dalam kegiatan ibadah di sore hari ini. Engkau memberkati mereka dalam segala tugas dan pelayanan, dalam segala rencana dan kerja mereka. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Kami bawa, kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar murid-murid berdoa, mengajar kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita adik-adik remaja pun rekan-rekan pembina, kita diundang berdiri. Sebagai lagu penutup kita menyanyi bersama-sama, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku, menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera
dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan penghantaran dengan Roh-Nya yang kudus akan memberkati kehidupan Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Gemim Shalom Suluun, memberkati kehidupan adik-adik remaja, pembina remaja, mulai saat ini, esok sampai selama-lamanya.